Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Kita akan lanjutkan reaksi fotosintesis, tepatnya pada reaksi gelap atau siklus Kelvin. Nah, siklus Kelvin-Benson yang terjadi pada reaksi gelap. Nah, pada reaksi gelap atau siklus Kelvin ini ya terjadi 3 fase. Yang pertama, fase karboksilasi atau bisa disebut juga dengan fase fiksasi ya. Fiksasi kita tulis saja fiksasi ya di sini. Nah, kita ulangi lagi ya. Yang pertama, fase karboksilasi atau fase fiksasi. Kemudian yang kedua, fase reduksi. Dan yang ketiga, fase regenerasi. Nah, yang pertama kita bahas fase karboksilasi atau fiksasi. Nah, ketika karbon dioksida akan masuk ke dalam klorofil lewat stomata ya atau mulut daun. Nah, ini karbon dioksida ini akan diikat oleh RUBP ribosa bifosfat dengan bantuan enzim Rubisco. Nah, berarti di sini ada peran enzim Rubisco ya. Kita tulis saja di sini. Sorry. Nah, enzim Rubisco. Enzim ya, enzim Rubisco. Nah, enzim Rubisco. Nah, ulangi ya. Karbon dioksida akan melakukan fiksasi atau diikat oleh RUBP dengan bantuan enzim Rubisco sehingga nanti akan berubah menjadi fosfogliserat dengan 3 atom karbon ya. Nah, 3 atom karbon. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dari fase yang pertama ini kita melaju ke fase yang kedua, yaitu fase reduksi. Nah, fosfogliserat dibantu dengan ATP ya. Nah, ATP itu dari mana? ATP itu dari reaksi terang ya. Dari reaksi terang. Nah, fosfogliserat dibantu oleh ATP akan berubah menjadi bifosfogliserat itu. Nah, ini masih tetap memiliki 3 atom karbon ya. Nah, kemudian bifosfogliserat dibantu oleh NADPH yang berasal dari reaksi terang tadi akan direduksi lagi menjadi fosfogliseraldehid atau PGAL ya, atau fosfogliserat dibantu oleh ADP direduksi oleh ADP akan menjadi fosfogliseraldehid atau PGAL. Nah, kemudian setelah menjadi PGAL, nah ini ada 2. Nah, yang pertama disintesis menjadi glukosa, kemudian yang kedua yaitu diregenerasi. Nah, berarti tahap yang ketiga, regenerasi menjadi PGAL ini. Nah, diregenerasi kembali menjadi RUBP kembali ya dengan bantuan ATP. Nah, seperti itu. Ribosa bifosfat nanti akan mengikat oksigen kembali dengan bantuan enzim Rubisco ya. Nah, jadi seperti itu ya siklus. Siklus itu kan
berulang ya, perputaran. Jadi ini mutar ya, dari sini ke sini, ke sini, ke sini lagi ya. Nah, paham ya kawan-kawan ya, seperti itu. Nah, jadi dari reaksi gelap ini yang dibutuhkan apa? Karbon dioksida. Dan yang kedua RUBP. Dan hasilnya apa? Glukosa ya. Nah, seperti itu. Oke, nah jadi kalau secara ringkas perbedaan kedua reaksi, nah dapat dilihat melalui tabel perbedaan reaksi terang dan gelap berikut ini ya. Nah, yang pertama reaksi terang, reaksi terang itu tempatnya di membran tilakoid atau juga di grana. Grana itu tumpukan tilakoid. Nah, kalau reaksi gelap terjadi di stroma ya. Nah, kemudian yang kedua pembedanya, reaksi terang membutuhkan cahaya dan reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya. Pembeda yang ketiga sistemnya. Kalau pada reaksi terang terjadi dua sistem ya. Yang pertama fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 bisa menangkap cahaya dengan panjang gelombang P700. Fotosistem 2 bisa menangkap cahaya dengan panjang gelombang P680. Nah, kalau pada reaksi gelap ini tidak ada ya sistemnya. Kemudian prosesnya bagaimana? Pada reaksi terang terjadi proses eksitasi elektron, fotolisis air ya. Kemudian fosforilasi siklik dan fosforilasi non siklik. Nah, kalau pada reaksi gelap, nah ini terjadi fiksasi karbon, pengikatan karbon dioksida, kemudian reduksi, yang ketiga regenerasi RUBP. Nah, selanjutnya bahan yang dibutuhkan pada reaksi terang, yang pertama klorofil, yang kedua cahaya, dan yang ketiga H2O atau air. Sedangkan bahan yang dibutuhkan pada reaksi gelap ATP, NADPH2 dan karbon dioksida. Nah, hasilnya atau produk yang dihasilkan pada reaksi terang ATP, oksigen, dan NADPH2. Sedangkan produk pada reaksi gelap yaitu glukosa atau C6H12O6. Nah, seperti itu ya. Paham ya kawan-kawan? Nah, barangkali ketika belum paham kalian bisa diputar-putar lagi videonya ataupun bisa memberi komentar di bawahnya ya. Insya Allah nanti kakak jawab ya ketika kalian memberi pertanyaan di komentar. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan dari kakak. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.